Selamat datang kembali di Trimagah webinar sore hari ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu jaga protokol kesehatan. Perkenalkan, saya Yasmin Farah, Relationship Manager Fixed Income Trading Division, Trimagah Sekuritas Indonesia, yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Nah, teman-teman, sesuai dengan topik webinar hari ini, kita akan berbincang seputar kenali risiko investasi, risiko versus safe haven aset. Nah, teman-teman nih, untuk kebutuhan ke depan nih, tentu kita sebagai investor harus cermat dalam memilih produk investasi. Nah, jadi untuk awal itu kita harus tahu dulu nih, tujuan kita investasi itu apa, profil risiko, dan kita harus tahu banget nih, produk yang nantinya kita akan pilih untuk menjadikan kita sebagai pilihan produk tersebut dalam berinvestasi. Nah, tentunya setiap pilihan produk itu kan pasti udah macam-macam nih profil risikonya. Apalagi sekarang udah makin banyak pilihan instrumen untuk investasi. Setiap produk itu kan pasti punya profil risikonya sendiri-sendiri ya. Jangan hanya semata-mata ada investasi yang menjanjikan return tinggi atau keuntungan yang tinggi, teman-teman jadi mudah tergiur nih untuk investasi tersebut tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya termasuk resikonya nih. Apalagi ternyata di ujung-ujungnya investasi tersebut itu ilegal. Nah, contohnya yang kayak kita udah bisa ambil nih, tren TikTok Cash beberapa bulan lalu yang sempat digandrungi sama masyarakat Indonesia. Yang hanya dengan mudah nonton video, kasih referral ke teman-teman, terus kita dapat return, dapat profit. Tapi ternyata ujung-ujungnya investasi tersebut ilegal. Dan mungkin contoh lainnya juga yang bisa kita lihat dari investasi Bitcoin. Yang returnnya tinggi, tapi ternyata ilegal yang nggak diakui oleh beberapa negara. Nah, tentu kita sebagai investor nih harus lebih waspada nih. Apalagi bagi teman-teman yang nggak mau terpapar resiko tinggi. Nah, salah satu pilihannya bisa dengan safe haven aset. Nah, apa sih keuntungannya kita investasi di safe haven aset dan mungkin instrumen apa yang bisa kita pilih? Nah, untuk bincang-bincang lebih lanjut nih, udah hadir dua narasumber kita yang pasti udah ahli nih di bidangnya. Yang pertama ada Pak Fahrul Fulvian sebagai Head of Economic Fixed Income Trimagah Sekuritas Indonesia, dan Mbak Anissa Ningrum Yuliastuti sebagai Pemroses Data Senior di JPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Halo, selamat sore Pak Fahrul, Mbak Anissa. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Yasmin. Iya, gimana nih kabarnya Pak Fahrul, Mbak Anissa? WFH tetap semangat nih ya, Pak, Mbak? Iya dong, Mbak. Iya dong, kita harus tetap semangat ya. Semangat. Iya, betul nih. Nah, nggak usah lama-lama, kita mulai lagi nih bincang-bincangnya sama dua narasumber hebat kita. Nah, jadi untuk pertama-tama nih, tentu kita sebagai investor nih, pastinya kita harus banyak faktor yang kita pertimbangkan dalam investasi, karena banyak sekali kan faktor yang mempengaruhi. Mungkin dari Pak Fahrul bisa menyebutkan seperti faktor ekonomi, suku bunga, apalagi di saat pandemi. Nah sih Pak, untuk kondisi market saat ini, mungkin bisa dipersilahkan dulu untuk Pak Fahrul menjelaskan market update yang terbaru saat ini. Silakan Pak Fahrul. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau sharing ya beberapa, sama-sama mungkin rekan-rekan yang sudah biasa melihat financial market, sudah sama-sama tahu bahwa saat ini sedang terjadi gejolak di pasar keuangan kita. Saya ingin membahas beberapa hal terkait dengan hal tersebut ya. Apakah ini masih akan berlanjut atau kita bisa melihat ada perkembangannya ya. Oke, saya izin share. Jadinya pada kesempatan kali ini sebuah tema yang lagi terjadi di pasar keuangan kita, terjadi kondisi yang disebut dengan reflation trade. Gejolak yang terjadi setelah rally yang terjadi di pasar equity dan bond yang terjadi di tahun lalu, saat ini terjadi sebuah perubahan ekspektasi Bapak Ibu. Chart yang di atas itu menunjukkan adanya kenaikan ekspektasi dari tahun lalu terkait dengan US Fed Fund Future
baik itu yang di pricing in untuk tahun 2022 ataupun akhir tahun 2021. Yang kita perhatikan ini adalah chart yang warna biru itu Bapak Ibu, itu cenderung meningkat dari awal tahun ini. Itu disebabkan karena adanya ekspektasi inflasi yang meningkat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian karena saat ini vaksinasi sedang berjalan di mana-mana. Belajar dari apa yang pernah terjadi dalam kondisi reflation rate sebelumnya, kalau kita lihat di 2016, reflation rate itu membuat gejolak di pasar keuangan selama kurang lebih 2 bulan. Pada waktu tahun 2016 itu, reflation rate-nya itu bukan muncul karena vaksinasi, tapi lebih dikarenakan adanya ekspektasi bahwa Presiden Donald Trump ketika itu tahun 2016 akan membuat perekonomian dunia menjadi baik. Sehingga kejutan yang terjadi di akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 itu terjadi lagi pada saat sekarang ini Bapak Ibu. Baik bunga di Amerika Serikat itu yield-nya arahnya udah mulai naik ya dari awal tahun ke atas. Ini saya ambil beberapa hari yang lalu, latest update tingkat suku bunga acuan US Treasury yield itu udah di 1,58%. Jadinya saat ini pasar itu mulai mengekspektasikan adanya arah kenaikan suku bunga dan ekspektasi dari inflasi di Amerika Serikat itu ada kecenderungannya meningkat. Karena itu dalam jangka pendek kita akan melihat gejolak yang lumayan di pasar keuangan. Belakangan rupiah sudah terdepresiasi ke 14.300 dan tingkat suku bunga acuan 10 tahun government bond Indonesia sudah terkoreksi ke level 6,7%. Pertanyaan selanjutnya itu mungkin dari koreksi market yang terjadi belakangan, apakah ini akan terus terjadi? Kita sebenarnya itu ada suatu hal yang lagi ditunggu-tunggu oleh pasar keuangan saat ini itu. Yang paling ditunggu oleh pasar keuangan sekarang ini adalah dari news yang keluar dari 1 minggu yang lalu itu adalah pasar itu menunggu statement dari The Federal Reserve untuk melakukan mekanisme yang dinamakan yield curve control atau di tahun 2011 pernah dilakukan juga itu Operation Twist. Apa itu Operation Twist? Mungkin saya akan kembali lagi dengan kebijakan QE. Kebijakan QE yang sebelumnya itu dilakukan dari tahun lalu, itu banyak ditargetkan untuk membeli tingkat obligasi yang tenor pendek. Sedangkan yang kejadian di pasar saat ini adalah karena pasar memandang ekonomi akan mengalami perbaikan. Ini baik di Amerika ataupun di tempat lainnya, inflasi diekspektasikan meningkat. Hal yang sedang terjadi ini adalah pasar pada dasarnya sekarang ada dalam kondisi kaget. Dan kalau kita lihat data ekonomi Bapak Ibu, yang paling ready untuk kenaikan suku bunga ini saat ini itu hanya Amerika Serikat. Sedangkan negara-negara lainnya itu tidak terlalu ready dengan kenaikan suku bunga US. Tapi yang pasti untuk membuat kestabilan di perbaikan ekonomi di US tidak bisa dibiarkan negara berkembang ini kehilangan magnitude pertumbuhan ekonominya. Yang kita lihat selanjutnya yang akan menjadi faktor penentu untuk pasar keuangan kita, baik itu outlook rupiah, obligasi, dan saham, dalam 2 minggu ke depan itu adalah meeting yang akan dilakukan The Fed pada tanggal 16 sampai 17 Maret 2021. Hal ini akan sangat penting untuk kita tunggu karena begitu The Fed menyatakan bahwa mereka akan melakukan Operation Twist, ekspektasi kenaikan suku bunga jangka panjang itu bisa langsung tone down. Itu yang yang sama-sama kita tunggu di pasar keuangan. Sejauh ini yang tanpa adanya ekspektasi untuk men-tone down kondisi di pasar keuangan, saya melihat volatilitas masih akan menjadi tema paling tidak 2 minggu ke depan. Tapi memang dalam kondisi sekarang ini, saya melihat tren suku bunga rendah kalau hanya untuk Indonesia saja
itu masih akan berlanjut. Jadinya saat ini kita lebih mendapatkan tantangan itu dari dinamika global yang terjadi. Nah, bagaimana pesan dari Gubernur Bank Indonesia sendiri? Di bulan lalu sudah dideliver pemotongan suku bunga Bank Indonesia. Lalu bagaimana guidance dari Bank Indonesia ke depan? Bank Indonesia menyatakan bahwa ke depannya BI akan mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah serta mendukung stabilitas sistem keuangan. Di statementnya ini, Bapak Ibu sekalian, biasanya BI kalau hendak memberikan arahan yang dovish, mau menurunkan suku bunga, mereka secara eksplisit biasanya memberikan guidance di statement tiap bulannya. Dan di saat ini, clue yang kita dapatkan adalah dari statementnya Bank Indonesia, bahwa tren penurunan suku bunga dari Bank Indonesia sudah berakhir kalau kita melihatnya. Karena tidak ada lagi statement tentang arah suku bunga. Ya. Jadinya kita melihat sampai akhir tahun ini, arah suku bunga Bank Indonesia sudah akan cenderung flat ya. Tapi yang menariknya itu Bapak Ibu, kalau kita lihat ini kenapa arahannya suku bunga itu sudah flat? Kalau kita lihat memang datanya itu adalah dari awal Februari sampai hari ini, seiring dengan mulai dilakukannya vaksinasi dan juga PPKM yang ketat yang dilakukan, sebenarnya kasus COVID-19 itu sudah cenderung turun ya. Number of active case di Jakarta itu pertambahannya itu sudah lumayan turun dari bulan Februari. Dari sebelumnya active case-nya itu bisa ada di atas 25.000, sekarang sudah turun ke sekitar 7.000. Dan active case di Pulau Jawa itu mungkin yang masih cenderung meningkat itu di Jawa Barat sama Jawa Tengah ya. Kalau seperti Jawa Timur itu sudah mengalami penurunan. Saya di sini melihat pelan-pelan sebenarnya pemulihan ekonomi itu mulai terjadi dan kita lihat mobility trend yang ada di Jakarta pun itu sudah mulai lihat ada perbaikan yang secara gradual. Yang naik itu sebenarnya paling cepat itu yang abu-abu, perjalanan ke grocery and farmasi itu kecenderungannya sudah mulai naik dan juga orang juga udah mulai ramai untuk pergi ke tempat pekerjaannya. Kalau ke depannya, saya memandang adanya ketidakpastian yang terjadi di dalam financial market ini, kecenderungannya hanya akan sementara. Saya melihatnya setelah The Fed mengumumkan akan melakukan yield curve control ataupun operation twist, itu harusnya bisa memberikan stabilisasi ke pasar keuangan. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana strategi kita untuk berinvestasi di tahun ini? Saya terkait juga dengan tema kita soal risky asset dan safe haven asset, saya menyarankan dengan adanya kondisi koreksi di pasar obligasi saat ini, baik itu obligasi US dollar ataupun rupiah, saya melihat ini adalah kesempatan bagi kita untuk membeli instrumen-instrumen dengan resiko yang rendah atau disebut safe haven asset. Dengan memiliki porsi yang cukup di safe haven asset, kita bisa memproteksi daya beli kita dan kita juga tetap bisa mendapatkan pertumbuhan nilai dari aset kita dengan resiko yang terkendali. Untuk pasar saham sendiri, kita dari Trimegah, walaupun dengan adanya gejolak yang lagi terjadi saat ini, kita melihat di akhir tahun itu di 7.000, dan kita melihat rupiah di akhir tahun di 14.000, dan kita masih memandang obligasi negara sebagai instrumen yang atraktif, dan kita harus memanfaatkan rendahnya bunga deposito yang ada kejadian sekarang ini untuk membeli obligasi negara dengan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi. Ya. Mungkin sekian saja sedikit update dari saya untuk kondisi pasar terkini. Mungkin selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Yasmin. Ya, terima kasih.
Makasih banyak nih Pak Fahrul untuk penjelasan market update terkininya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tadinya bingung nih gimana sih keadaan market saat ini, mungkin tadi sudah cukup terbagi infonya ya dari Pak Fahrul. Mungkin udah jelas nih bagi teman-teman yang tadinya masih takut nih investasi karena kan baru bangkit dari pandemi, takut masih rugi atau segala macamnya. Nah, tadi semoga dari pencerahan Pak Fahrul, teman-teman mulai bisa nih tentuin langkah-langkahnya. Nah, tadi kan Pak Fahrul juga sudah menyebutkan ya bahwa obligasi pemerintah itu bisa dijadikan salah satu safe haven asset. Berarti dari Pak Fahrul sendiri, view-nya kalau obligasi bisa menjadi investasi yang masih berpotensi menguntungkan ya Pak Fahrul di saat seperti ini. Iya, saya masih menyarankan di kondisi saat seperti ini kita harus maintain portfolio obligasi kita yang size-nya itu sesuai dengan kebutuhan yang pasti dalam 2 tahun ke depan gitu. Itu saya sangat menyarankan untuk menyimpan kebutuhan yang porsi yang sudah pasti untuk belanja tertentu itu pada instrumen obligasi. Misalnya Bapak Ibu sudah ada yang misalnya rencana saat ini punya anak, 3 tahun lagi anaknya akan masuk sekolah, saya rasa investasi yang aman untuk menjaga tabungannya yang merupakan biaya untuk anaknya sekolah 3 tahun lagi itu diinvestasikan di obligasi atau sukuk negara. Dan saya lihat dengan adanya SR14 yang sedang ditawarkan saat ini, itu adalah kesempatan yang sangat baik gitu untuk menjaga nilai beli dari tabungan Bapak Ibu sekalian, dan di saat yang sama juga itu terhindar dari risiko volatilitas di pasar keuangan yang tinggi ya. Kira-kira seperti itu, Yasmin. Oke, terima kasih Pak Fahrul. Nah, mungkin bagi teman-teman nih yang baru kenalan sama obligasi pemerintah atau bagi masyarakat atau investor retail, dikenal dengan istilah SBN Retail atau Surat Berharga Negara. Nah, saat ini kita bisa mengulik lebih dalam nih dari Mbak Anissa selaku pemroses data senior DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, halo Mbak Anissa. Halo Mbak Yasmin. Nah, mungkin Mbak Anissa sendiri bisa jelasin nih ke teman-teman investor untuk SBN Retail itu apa, dan saat ini kan sedang ada masa penawaran untuk sukuk retail atau SR14. Nah, mungkin Mbak Anissa juga bisa menjelaskan gimana sih secara rinci penjelasan SR14 ke teman-teman semua supaya lebih tahu nih gimana produknya, manfaatnya, dan tentu nanti resikonya seperti apa. Mungkin bisa dipersilakan untuk Mbak Anissa ngejelasin. Untuk pengertian tentang SBN Retail, mungkin saya jelaskan secara makro dulu dari struktur APBN. Jadi secara garis besar, struktur APBN itu ada 3. Yang pertama adalah pendapatan, ini isinya ada penerimaan pajak, PNBP, dan pendapatan hibah. Selanjutnya belanja itu ada belanja pemerintah pusat, ada belanja transfer ke daerah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah defisit APBN. Defisit APBN ini adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja, karena memang belanja kita lebih besar nih daripada pendapatan, makanya defisit. Nah, untuk membiayai defisit itu pemerintah mengeluarkan berbagai instrumen pembiayaan, salah satunya adalah surat berharga negara. Nah, di sini surat berharga negara yang dimiliki pemerintah itu terbagi menjadi 2. Yang konvensional kita kenal dengan nama surat utang negara atau SUN. Ini kalau retail serinya itu bisa ORI, bisa SBR. Kemudian yang berbasis syariah yaitu surat berharga syariah negara atau biasa dikenal dengan sukuk. Ini berdasarkan tenornya ada 2. Yang tenor jangka pendek biasanya cuma 1 tahun, dinamakan surat berbendara negara syariah atau SPNS. Yang tenor jangka panjang dibagi lagi berdasarkan denominasinya, yaitu denominasi rupiah dan falas. Nah, untuk yang falas, kita cuman keluarkan di pasar internasional, namanya Global Sukuk, serinya adalah SNI. Untuk yang rupiah, dibagi lagi nih, ada variable rate atau rate-nya itu bisa berubah-ubah, serinya adalah sukuk tabungan. Kemudian yang fix-nya, yang rate-nya fix, yaitu ada macam-macam, ada SDHI, ada Islamic Fixed Rate, ada Project Based Sukuk, dan sukuk retail ini sendiri yang saat ini sedang ditawarkan, Mbak Farah. Perbedaannya ya Mbak ya, perbedaan dengan yang konvensional ya Mbak ya.
Sukuk atau surat berharga syariah negara ini dalam penerbitannya sudah memenuhi syariah compliance, dibuktikan dengan dikeluarkannya opini oleh Dewan Syariah MUI. Selain itu penerbitannya kita membutuhkan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Jadi kita nggak bisa ngeluarin sukuk gitu aja gitu tanpa adanya underlying aset ini. Jadi kita masih mempertimbangkan berapa underlying aset yang kita punya. Nah, sebesar itulah yang kira-kira bisa kita terbitkan untuk sukuk. Oke, terima kasih penjelasannya Mbak Anissa. Nah, mungkin Mbak Anissa bisa ngejelasin juga nih tentang jelasnya saat ini tentang SR14. Jadi mungkin kalau teman-teman mau invest di SR nih, mungkin udah ada gambarannya nih tentang SR14 saat ini, Mbak. Tentang produk SR-nya sendiri. Oke, ini mungkin karakteristiknya seperti ini ya. SR14 ini yang saat ini kan udah seri ke-14, jadi dari tahun 2009 pemerintah Indonesia sudah menerbitkan SR, dan karakteristiknya nggak terlalu beda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Diperuntukkan untuk warga negara Indonesia, jadi minimal usia 17 tahun dan harus sudah punya KTP karena itu syarat pemberian. Selanjutnya, untuk produk SR14 dijamin 100% oleh negara. Jadi baik pokok maupun imbal hasilnya dijamin melalui 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang APBN dan Undang-Undang tentang SBSN. Imbalannya yang SR14 ini adalah 5,47% per tahun, dibayarkan tiap bulan. Jangka waktunya adalah 3 tahun, sesuai syariah karena menggunakan akad ijarah aset to be lease. Kemudian dapat diperdagangkan di pasar sekunder, minimum pembelian adalah 1 juta, dan maksimum pemesanan adalah 3 miliar. Mungkin ini lebih detailnya yang saya dapat dari Terms and Condition-nya Sukuk Retail seri SR014. Jatuh temponya ke 3 tahun, jadi jatuh temponya nanti adalah 10 Maret 2024. Masa penawarannya sudah dimulai dari 26 Februari kemarin, berakhir tanggal 17 Maret tahun 2021, tapi hanya sampai jam 10 saja. Kemudian pembayaran imbal hasil pertamanya adalah tanggal 10 April 2021. Terus tradable, tapi ketentuannya adalah setelah 3 kali holding period. Jadi setelah 3 kali kita mendapatkan imbal hasil, baru kita bisa jual di pasar sekunder. Nah, itu berarti bisa dimulai di tanggal 11 Juni. Minimum dan maksimum pemesanannya adalah 1 juta dan 3 miliar. Untuk settlement-nya nanti tanggal 24 Maret. Underlying asetnya adalah berupa proyek di APBN tahun 2021 dan barang milik negara. Kira-kira seperti itu, Mbak, karakteristiknya yang untuk SR14 ini, Mbak Farah. Oke, kalau tadi kan sudah dijelasin nih ya untuk karakteristik SR14 dan tanggal-tanggal untuk masa penawarannya. Nah, tapi untuk tujuan SR ini diterbitkan itu apa sih, Mbak? Apalagi untuk tujuan ke masyarakat, terutama investor retail nih, karena kan tujuan kita kan memang ke segmen retail ya, Mbak ya? Iya, benar, segmennya memang retail. Jadi kalau ini Mbak, tujuannya penerbitan SBSN Retail itu yang pertama adalah membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Jadi dana yang dihimpun dari masyarakat melalui sukuk retail ini akan masuk ke dalam APBN dan diperuntukkan untuk pembangunan proyek infrastruktur. Yang kedua adalah memperluas basis investor dalam negeri, karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa sukuk retail ini khusus untuk warga negara Indonesia saja. Yang ketiga adalah menyediakan alternatif instrumen atau diversifikasi investasi bagi investor retail. Jadi pemerintah ini menyediakan wadah investasi untuk masyarakat. Kemudian mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, dan yang terakhir mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Jadi harapannya dengan menghimpun dana dari dalam negeri, kan mata uangnya rupiah. Nah, jadi nanti kalau dolar bergejolak, kita nggak ikutan bergejolak seperti itu, Mbak. Nah, kalau emang tujuannya khusus untuk retailnya sendiri, ya memang memperluas basis investor dalam negeri. Tapi selain itu nih ya, pemerintah itu memberikan wadah bagi masyarakat selain untuk berinvestasi, juga untuk berpartisipasi dalam membangun negeri. Ya kapan lagi ya Mbak ya, kita bisa investasi, dapat duit, tapi kita juga bisa jadi pahlawan buat negeri gitu Mbak. Iya betul sekali Mbak. Ini ibaratkan kita nih sebagai warga negara ikut sumbangsi dalam pembangunan negara gitu ya Mbak ya? Iya benar banget Mbak. Iya. Oke, mungkin masih ada penjelasan lanjutannya Mbak? Atau tadi sudah? Sudah Mbak. Apa ya? Sudah ya Mbak ya?
Oke, nah kalau tadi kan sudah disebutkan nih teman-teman tujuan dari pemerintah menerbitkan sukuk retail ini. Nah mungkin Mbak Anissa bisa menjelaskan tadi pastinya kan teman-teman ingin tahu nih manfaat keuntungannya bagi masyarakat jika investasi di sini, dan benar nggak sih dengan kita invest di SR yang SBN retail ini benar-benar risk free karena dijamin oleh pemerintah. Karena kan pasti teman-teman nih pengen tahu nih apa sih kalau saya invest di sini, keuntungan dan resikonya yang akan saya dapatkan. Ya mungkin Mbak Anissa bisa membantu menjelaskan. Oke, baik Mbak. Saya jelaskan dulu keuntungannya ya Mbak ya. Jadi ini sekian dari beberapa poin dari keuntungan sukuk retail seri 14 Mbak. Yang pertama adalah aman karena dijamin oleh pemerintah. Jadi nanti siapapun pemerintahnya karena sudah dijamin oleh undang-undang maka akan terbayar. Dan selama ini sejauh ini ya untuk instrumen yang dari pemerintah ini nggak pernah gagal bayar gitu Mbak. Kemudian sesuai dengan syariah di ada opini syariah dari DSN MUI. Jadi setiap penerbitan kita minta opini syariah dari DSN MUI. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ya untuk misalnya investor lain yang mohon maaf ya yang beragamanya bukan muslim untuk berinvestasi di sini itu tetap diperbolehkan seperti itu. Kemudian keuntungan lainnya adalah mudah dan terjangkau. Ini mudah karena sekarang pembeli SR itu bisa online. Jadi modelnya kayak kita beli online shopping gitu Mbak Farah. Gampang kan ya Mbak ya? Dari HP gitu kan. Kita bangun tidur kita pengen beli apa gitu tinggal buka HP beli gitu kan. Tapi ini kita invest di SR 014 ini. Ya kan Mbak ya? Nah ini kita gimana Mbak? Jadi mau dimanapun dan kapanpun kita udah bisa order ya Mbak ya sekarang ini. Bisa banget 24 jam 7 hari dilayani semuanya. Oh itu dari online terus ya? Online semua iya. Jadi ya gitulah kayak online shopping gitu kan langsung dapat receipt ordernya gitu kan, terus kita tinggal bayar, nanti kita dapat notifikasi bahwa kita sudah bayar. Nah, seperti itu tuh gampang banget. Nanti mungkin dari Trimegah bisa jelasin lebih detail ya Mbak ya proses pembeliannya ya Mbak ya. Ya, nanti akan kami sampaikan untuk cara pembelian di mitra distribusi oleh Kementerian Keuangan yang salah satunya Trimegah. Nah, mungkin bisa tadi kan Mbak Anissa sudah menyebutkan nih manfaat dan resikonya untuk teman-teman jika investasi di SR14. Nah, kalau dari sisi market nih Pak Fahrul, gimana sih untuk SR14 ini dari sisi market nih kalau masyarakat mau invest di SR14 ini? Sisi dari view market ya Pak Fahrul gimana nih? Kalau aku dari sisi market itu kalau dibandingkan dengan tingkat deposito yang sekarang itu sudah ditawarkan di 3%, tentunya menginvestasikan di SR ini jauh lebih menarik sih Ibu Yasmin ya. Jadinya kalau aku sih tetap menyarankan ya dengan kondisi sekarang ini kalau memang ada kebutuhan yang sudah pasti, yang sudah terencana, itu sebaiknya dimatchingkan gitu dengan instrumen dengan tenor serupa. Jadinya kita masih melihat SR14 ini merupakan instrumen yang menarik. Mungkin beberapa orang melihat bahwa mungkin aja tahun depan bunga naik. Nah, bisa aja tahun depan bunga naik, tapi satu hal yang kita harus ingat, pernah nggak ada yang menyangka di tahun 2021 ini, Bank Indonesia itu memotong tingkat suku bunganya itu sampai ke level yang terendah. Mungkin kalau yang sudah lama pegang ORI, udah merasakan bahwa ORI ini memang ORI ataupun SR, memang yield yang ditawarkan itu naik turun, tapi trennya itu akan terus turun ke bawah. Kalau aku melihatnya, kalau kita punya dana, sebaiknya dimasukkan ke instrumen seperti ini, karena kita melihat dengan adanya pembangunan yang dilakukan di Indonesia, maka tren suku bunga rendah ini bisa bertahan lebih lama. Walaupun mungkin memang tahun depan ada potensi bunga naik, karena katanya The Fed mau naikin suku bunga, ada concern inflasi dan lain sebagainya, saya melihat sama seperti cycle sebelumnya, itu hanya sementara dan setelah itu bunganya akan terus turun lebih rendah lagi. Saya rasa untuk kita sebagai penabung, memindahkan lebih cepat kepada instrumen obligasi negara itu adalah pilihan yang bijak.
Kira-kira seperti itu ya. Anyway, ini di Q&A sudah sangat banyak pertanyaannya ya, Mbak Yasmin. Oke, siap. Kalau gitu kita cicil dari Q&A aja ya Pak Fahrul sama Mbak Oke Nisa ya, nih. ini karena ramai banget Q&A-nya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Azia Karimasari. Selamat sore, saya Azia dari Jakarta. Mohon izin bertanya, meneliti terkait risiko dari surat berharga retail yang saya anggap sebagai safe haven asset, SR14 ini kan bisa diperjualbelikan di pasar sekunder dengan kupon 5,47% selama 3 tahun. Kalau nggak salah, penetapan angka 5,47% ini juga memperhitungkan BI 7 days repo rate ya. Jika melihat ke depannya pandemi akan usai dan perekonomian akan membaik. Artinya BI 7 days repo rate akan naik dan nggak lagi di angka 3,5%. Mungkin begitu juga dengan rata-rata kupon obligasi yang lainnya. Apakah ini bisa diartikan bahwa ada kemungkinan besar dalam penurunan harga SR14 di pasar sekunder ke depannya? Boleh share insight-nya mengenai hal ini? Mungkin ini bisa dijawab dari Pak Fahrul ya. Karena ini dari sisi market. Iya, terima kasih pertanyaannya Ibu Azizya. Terkait dengan hal ini, kalau kita lihat memang dinamika di interest rate itu dan benchmark rate itu memang selalu naik turun ya. Kalau saya melihatnya di kondisi sekarang ini, kalau kita memang bercerita tentang resiko pasar, itu memang tetap ada penurunan resiko penurunan harga. Itu tentunya selalu ada. Dan memang kalau kita ngobrol tahun depan itu ekonomi membaik, ada kemungkinan 7-day reverse repo tidak turun lagi. Seperti yang saya sudah ceritakan tadi, trend-nya memang sudah bottoming. Tapi di sini saya menyarankan untuk kita membeli instrumen SR ataupun ORI yang mirip untuk konvensionalnya, saya menyarankan ini untuk alokasi tabungan yang matching dengan kebutuhan ketika instrumen ini jatuh tempo. Itu yang kita lihat. Memang ada kemungkinan resiko itu turun, tapi saya melihat dengan tingkat bunga yang sudah diberikan ini, yang jauh di atas 7-day reverse repo rate, dan juga kalau dibandingkan dengan market yield yang ada sekarang, juga kompetitif, saya melihat ini merupakan kalau untuk konsiderasi safe haven ya, kita mau yang aman, dijamin oleh APBN. Deposito tidak dijamin oleh APBN, Mbak. Ibu Azizya. Saya lihat ini adalah konsiderasi yang menarik. Untuk buy and hold, untuk memenuhi kebutuhan kita 3 tahun lagi ini sangat cocok. Tapi apakah memang ada resiko pasar? Ya, memang ada. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Fahrul penjelasannya. Mungkin untuk Ibu Azizya sudah cukup jawabannya dari Pak Fahrul. Mohon ditanyakan lagi jika masih kurang jelas atau masih ada yang dipertanyakan. Dan pertanyaan kedua, saya akan bacakan dari Pak Gani Fahrurozi. Mohon izin bertanya, terkait beberapa hal mengenai SR14, apakah boleh diberikan rumus atau hitungan dari mana asal penetapan kupon SR14 sebesar 5,47%? Apakah angka ini berada pada rata-rata atau di atas rata-rata return obligasi lainnya dengan jatuh tempo yang hampir serupa juga? Nah, mungkin ini pertanyaan bisa dijawab oleh Mbak Nisa dan mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Fahrul juga ya. Dan yang kedua, mengenai pajak, apakah kepemilikan finansial aset seperti surat berharga ini juga wajib untuk dilaporkan? Jika iya, apakah boleh dijelaskan pelaporannya di bagian apa? Nah, mungkin ini bagian Mbak Anissa ya, yang untuk menjawab pajak dari SBN ini. Yeah. Dan pertanyaan ketiga, mengapa penyimpanan aset pada surat berharga pemerintah ini dibagi penyimpanannya ke 2 tempat, yaitu ke Subregistry Bank Indonesia dan ke SEI, dan apakah menyebabkan di satu midis dan midis lainnya bisa beda tempat menyimpanannya? Apakah bisa dijelaskan? Mungkin nanti Mbak Anissa nanti dan akan dibantu oleh saya juga. Mungkin dari Mbak Anissa atau Pak Fahrul dulu yang dari kenapa penetapan kupon SR14 sebesar 5,47 tadi. Boleh sedikit nomor 1 dulu ya Mbak ya, yang kenapa 5,47%. Kalau itu kan memang dirumuskan dari kami ya Mbak, dalam hal ini Direktorat Pembiayaan Syariah selaku yang mengurusi terkait SR14 ini. Jadi dari tim pricing kami memang merumuskan
dilihat dari kondisi pasar dan hasilnya adalah 5,47% itu. Seperti itu Mbak. Tapi kalau misalnya hitungannya mungkin saya juga nggak bisa share di sini ya Mbak ya. Dan mungkin dari Pak Farul bisa dibantu jawab, apakah angka 5,47% itu rata-rata atau di atas rata-rata return obligasi lainnya dengan jatuh tempo yang hampir serupa juga? Mungkin Pak Farul bisa menjelaskan? Nah, saat ini kalau kita lihat itu Bapak Ibu sekalian, tingkat suku bunga obligasi negara 3 tahun dengan tenor yang serupa itu ditawarkan di 5,37%. Saya melihatnya dengan ditawarkan di 5,74%, kita masih mendapatkan premium dibandingkan kalau kita beli instrumen dengan maturity yang serupa di pasar. Jadinya saya melihat dibandingkan yang lain ini di atas rata-rata. Oke, begitu ya. Terima kasih Pak Fahrul. Nah, untuk pertanyaan kedua mungkin bisa dibantu jawab oleh Bu Anissa yang mengenai pajak, apakah kepemilikan finansial aset seperti SBN ini wajib dilaporkan, Mbak? Jadi kepemilikan surat berharga negara tetap wajib dilaporkan dalam SPT di bagian harta. Jadi di bagian harta itu ada pilihan kepemilikan surat berharga negara. Selanjutnya untuk imbal hasil yang kita terima setiap bulan, yang diterima investor tiap bulan itu dilaporkan di pajak final. Pajak final nanti ada pilihannya juga pelaporan pajak finalnya. Seperti itu Mbak. Pertanyaan terakhir mungkin ini akan dibantu jawab oleh saya sendiri. Mengapa penyimpanan aset pada surat berharga pemerintah ini dibagi penyimpanannya ke 2 tempat, yaitu Sapregristi dan Kese, dan apakah menyebabkan di satu midis dan midis lainnya bisa beda tempat penyimpanannya? Apakah bisa? Ini tergantung dari Sapregristi yang Bapak terdaftar di akun bank atau di mitra distribusi tersebut. Jadi kalau misalkan Bapak beli di 2 bank, misalkan di bank A, di bank B itu bisa, tapi tergantung Kese itu jadi tempat untuk kita sebagai investor untuk menyimpan efek tersebut. Kalau Sapregristi itu rekening efek yang dimana untuk jalur transaksi kita dalam investasi di pasar modal. Jadi mungkin tempatnya bisa berbeda, tergantung dari tempat Bapak sendiri untuk investasi itu Kese-nya berada di mana. Karena pasti kan sekuritas A atau sekuritas B itu mempunyai Kese yang berbeda-beda. Tapi untuk SID itu seperti kita KTP kita dalam melakukan investasi di pasar modal. Untuk SID itu tetap satu, jadi untuk investasinya itu tetap atas nama Bapak, tapi mungkin tempat penyimpanannya beda tergantung di tempat Bapak membeli SBN retail tersebut. Begitu, Pak. Nah, kalau sudah pertanyaan dari Pak Gani Fahrul Rozi, kita bisa ke pertanyaan yang lainnya ya, Pak Fahrul dan Mbak Anissa ya. Mungkin semoga cukup menjawab untuk Pak Gani pertanyaannya. Oh, nih Pak, mungkin Pak Fahrul, kita bisa balik ke sisi view market sedikit ya Pak Fahrul ya. Oke, iya. Pertanyaannya, taper tantrum, percepatan pemulihan ekonomi US, ada indikasi The Fed akan menaikkan suku bunga. Akibat kenaikan dari inflasi, efeknya yield obligasi naik dan saham turun, rupiah melemah. Kapan yang tepat untuk masuk investasi? Cash of the king kah? Aku mau cerita dulu ya. Tentang apa yang terjadi belakangan ini. Jadinya yang terjadi belakangan ini itu adalah suddenly kan semua orang sekarang itu vaksin Bapak Ibu, ekonomi membaik, orang melihat inflasi akan naik, padahal inflasinya itu belum ada Yasmin, masih jauh, masih 1,4, 1,6, tapi orang percaya ini kayaknya ekonomi membaik karena vaksin, lalu orang lihat ini inflasi kayaknya setelah segala banyak macam stimulus yang muncul, ini akan lompat deh di atas target 2% yang ditargetkan oleh The Fed. Itu yang menyebabkan 1 bulan terakhir, US Treasury itu naik kencang luar biasa. Market tiba-tiba melihat sesuatu yang belum terjadi pada saat ini. Jadinya kalau kita lihat, kalau orang obligasi itu ngelihat attractiveness itu dari real yield, yang kejadian sekarang itu adalah real yield-nya US itu bagus, tinggi sekali. Kenapa? Karena bunga US-nya tinggi, tapi inflasinya belum naik. Dengan naiknya harga minyak dan komoditas lainnya, dan membaiknya ekonomi di Amerika Serikat, kapan kita masuk lagi ke pasar keuangan kita? Saya menyarankan
kita nanti masuk lagi pasang posisi yang material ketika US inflation sudah benar-benar dilaporkan berada di atas 2%. Kapan itu? Saya lihatnya malam ini pengumuman US inflation. Kalau malam ini sudah dilaporkan di atas 2%, market mungkin masih turun lagi, ketidakpastian masih ada. Saya sarankan kalau marketnya turun lagi, turun dalam, itu sudah mulai menjadi waktunya kita para investor untuk mulai nyicil. Jangan langsung ya, nyicil aset-aset keuangan dalam negeri yang kita inginkan. Itu yang masih kita lihat. Saya lihatnya periode akhir Maret sampai pada akhir April ini sebelum Lebaran itu adalah periode yang baik untuk kita mengumpulkan. Ingat rekan-rekan investor, jangan beli harga aset kalau sudah di atas. Kalau sudah naik, jangan beli. Belilah ketika lagi turun, juallah ketika lagi naik. Jangan sebaliknya Bapak Ibu sekalian. Itu aja dari saya terkait dengan hal tersebut. Karena apa? Yang saya percaya juga, The Fed tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi. Kalau The Fed membiarkan cost of fund ini naik, yang batal economic recovery-nya itu di Amerika juga. Mereka mau stimulus 1,9 triliun, mau ngeluarin obligasi, nanti bunganya kemana-mana. Terus juga mortgage rate di Amerika sudah naik di atas 3%, orang sudah kesulitan untuk membayar cicilan rumah. Karena itu, aku lihatnya hal ini lebih sementara, tapi untuk melihat kapan berakhirnya, itu tadi kuncinya. US inflation harus shoot up, naik ke atas dulu, ketika market sudah, saya bilang sober, sudah price in seluruh kondisi inflasi ini, kondisinya akan bottoming, dan flow akan kembali lagi ke Indonesia. Tapi memang dalam jangka pendek, kita harus bersabar dulu. Oke, siap nih Pak Fahrul. Makasih Pak Fahrul untuk jawabannya. Mungkin tadi untuk Bapak Cipta bisa terjawab dari penjelasan yang sudah diberikan oleh Pak Fahrul. Dan mungkin ini ada pertanyaan lagi nih Pak Fahrul. Dari Pak Ahmad Alfain. Apakah ada kemungkinan dinaikannya nilai BI 7-day repo rate 2 atau 3 tahun ke depan yang akan berdampak negatif terhadap surat utang terbitan saat ini? Mungkin maksudnya SBN Retail ya Pak Fahrul ya. Apakah ngaruh nanti ke SBN Retail? Lantas apabila hal itu emang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Saya melihat kenaikan BI 7-day reverse repo di kondisi ekonomi yang saya bilang ini benar-benar recovery dengan agak merangkak sebenarnya Mbak. Likuiditas di market itu sangat banyak sekali. Saya lihatnya baru akan kejadian itu kenaikan suku bunga 7-day reverse repo rate itu di akhir tahun 2022. Itu yang sekalian. Dan untuk kita investor obligasi, untuk ORI, di fase seperti ini, seperti yang saya ceritakan tadi, gunakan ORI, manfaatkanlah investasi ORI untuk mematchingkan kebutuhan kita yang sudah jelas dan pasti 3 tahun lagi. Itu saya menyarankannya. Dan potensi biasanya ini ya, kalau memang naiknya itu akhir 2022, akhir 2023, saya melihat juga dampak penurunan ini kepada harga, kenaikan bunga itu terhadap harga, tidak sebesar kalau terjadinya saat ini. Karena nantinya dalam 2 tahun ke depan, ini nanti SR ini akan berubah statusnya itu menjadi seperti money market instrument yang tinggal 1 tahun. Yang harga biasanya pergerakannya sudah tidak seelastis kalau tenornya masih panjang seperti saat ini. Karena itu aku lihat di kondisi sekarang ini membeli SR ataupun ORI masih menjadi pilihan yang baik. Oke, terima kasih Pak Fahrul untuk penjelasannya lagi. Ini saya pilah lagi untuk pertanyaannya ya, Pak Fahrul sama Bu Anissa yang mungkin masih relate sama tema kita sore ini. Mungkin kita sedikit singgung lagi nih Pak untuk masalah market dan mungkin habis ini kita bisa beralih lagi ke untuk SR14. Jika ekonomi di tahun 2021 ini signifikan kembali membaik, apakah kita harus meng-hold SR14 ini atau dijual nih Pak Fahrul? Kalau ekonomi signifikan membaik di 2021, aku lihatnya dalam jangka pendek, kalau membaik banyak di 2021, ini akan membuat sentimen investor asing masuk, sehingga benchmark yield kita itu bisa turun dulu Mbak, dari level yang sekarang. Sekarang kan kita mengalami koreksi yang lumayan dalam ya, gara-gara
adanya gejolak global. Kalau ekonomi membaik di 2021, ada satu hal yang harus kita garis bawahin. Membaiknya ekonomi Indonesia di tahun 2021 belum tentu serta-merta memaksa BI menaikkan suku bunganya. Kenapa? Karena masalah Indonesia bertahun-tahun itu adalah tentang current account deficit yang sudah tidak ada lagi terjadi di tahun ini. Bulan pertama dan juga dari kuartal 3 dan kuartal 4 2020 Indonesia itu sudah berubah menjadi negara current account surplus. Jadinya kalau aku lihatnya tahun ini ekonomi membaik belum akan membuat bunga naik. Itu dengan catatan The Fed melakukan normalisasi dan operation twist juga ya, yang seperti yang saya ceritakan tadi. Saya baru melihat resiko bunga itu naik akhir tahun 2022. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Fahrul. Nah, mungkin ini bisa beralih ke Mbak Nisa lagi. Ini ada pertanyaan dari Bu Dea Rizky. Ya tadi sebenarnya sudah dijelaskan sih oleh Mbak Nisa, cuma mungkin kita refresh ulang bagi teman-teman supaya lebih jelas ya Mbak ya. Nah, yang pertama, apakah untuk obligasi SR ini bisa dijual kembali di pasar sekunder? Dan berapa maksimal nilai investasi yang bisa dijual dan berlaku kapan? Dan suku retail termasuk obligasi syariah, perbedaannya mungkin dengan konvensional itu apa dan keunggulannya apa aja. Tadi kan mungkin udah dijelasin juga ya Mbak ya. Cuma mungkin nanti bisa dijelaskan secara akad dan lainnya. Dan yang ketiga, bagaimana cara perhitungan pajak 15% dikenakan pada obligasi? Apakah dikenakan tiap pencairan bunga obligasi atau hanya dihitung pada saat jatuh tempo obligasi? Nah, Bu Dea tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin akan di-refresh kembali oleh Mbak Anissa ya, Bu Dea ya, supaya bisa lebih bikin menarik lagi nih buat teman-teman investor buat invest di SR14. Mungkin silakan Mbak Anissa. Terima kasih Mbak Yasmin. Untuk yang pertama, apakah obligasi ini maksudnya sukuk retail yang bisa dijual kembali ke pasar sekunder? Iya bisa gitu. Tapi setelah 3 kali holding period, jadi setelah 3 kali pembayaran imbal hasil, baru bisa dijual kembali di pasar sekunder. Terus berapa maksimal nilai investasi yang bisa dijual dan berlaku kapan? Maksimalnya bebas, jadi terserah aja bagi investor mau jual semua boleh, sebagian juga boleh. Terus berlaku kapan ini maksudnya apa ya Mbak ya? Berapa maksimal nilai investasi yang bisa dijual dan berlaku kapan? Mungkin berlaku kapan bisa dijualnya gitu kali ya Mbak ya? Mungkin seperti itu Mbak. Ya, udah dijawab tadi ya setelah 3 kali minimum holding period. Selanjutnya, sukuk retail termasuk obligasi syariah, bedanya dengan konvensional apa gitu? Bedanya untuk penerbitan obligasi untuk sukuk ini sudah memenuhi syariah compliance yang dibuktikan dengan dikeluarkannya opini oleh Dewan Syariah MUI. Penerbitannya juga menggunakan underlying aset sebagai dasar penerbitannya. Untuk keunggulannya tadi udah macam-macam ya Mbak ya disebutkan ya, aman karena dijamin oleh pemerintah sesuai prinsip syariah gitu, seperti itu Mbak. Terus untuk perhitungan pajak 15%-nya, ini pajak 15% dikenakan untuk imbal hasil dari sukuk ini. Jadi setiap imbal hasilnya dikenakan pajak 15% dan langsung dipotong secara final. Begitu Mbak Farah, Mbak Yasmin. Oke, mungkin untuk Bu Dea Rizky tadi sudah jelas ya dari Mbak Nisa. Dan tadi bertanya lagi Mbak Dea Rizky dan ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman. Kapan bisa dijual? Tadi kan sudah disebutkan setelah 3 kali pemberian kupon atau di 11 Juni ya Mbak ya? Iya benar Mbak. Terus gimana cara menjualnya SBN Retail di pasar sekunder? Apakah bisa melalui Trimegah? Ya bisa lewat kami juga di Trimegah. Mungkin untuk nomor teleponnya di Trimegah bisa dilihat di website kami di Trimegah, yaitu di trimegah.com. Dan nanti buka Fixed Income Trading Division, dan nanti dari nomor dan email tersebut teman-teman bisa menghubungi sales kami untuk melakukan di pasar sekunder jual beli. Dan untuk harganya di pasar sekunder juga kami tiap hari menge-share, yaitu di feed.trimegah.id. Nanti setiap harinya kami juga akan menge-share harga-harga di pasar sekunder untuk teman-teman investor. Nah, untuk pertanyaan lainnya, ini saya pilih lagi ya Bapak Ibu semua. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang tidak terbaca karena ini banyak dan kita hanya relate yang masuk ke tema kita sore ini. Nah, ada dari Pak Giovanni Anggasta.
Giovanni di Malang sore izin bertanya, apa sih yang membedakan ori dibandingkan sukuk retail? Karena saya lebih sering membeli ori dibandingkan sukuk. Nah, tadi sudah disebutkan juga ya Pak oleh Mbak Nisa, perbedaannya mungkin kalau ori itu konvensional, dan kalau sukuk retail itu berbasis syariah. Dan mungkin nanti kalau misalkan ada tambahan perbedaannya lagi, mungkin bisa ditambahkan lagi oleh Mbak Nisa, atau mungkin yang tadi sudah cukup. Dan apakah perdagangan sukuk di pasar sekunder dibolehkan berdasarkan prinsip syariah nih Mbak? Mungkin kan karena orang image-nya syariah nih, bisa diperjualbelikan nggak secara syariah gitu Mbak? Ya Mbak, tadi perbedaannya sih udah jelas ya Mbak, udah karena prinsip itu. Terus apakah perdagangan suku di pasar sekunder diperbolehkan berdasarkan prinsip syariah? Iya, itu dibuktikan. Jadi di opini dari Dewan Syariah MUI itu sudah memasukkan kriteria bahwa nanti suku retail ini juga akan diperdagangkan di pasar sekunder. Makanya Dewan Syariah pun setuju ini sesuai dengan prinsip syariah, begitu Mbak. Terima kasih Mbak Anissa, dan mungkin ini saya pilih pertanyaannya lagi. Nah, dari Bu Rahmania Nurul, Assalamualaikum, saya Rahmania Nurul izin bertanya, apakah SR14 dapat menjadi aset yang safe haven jika hanya memiliki sedikit uangnya diinvestasikan hanya sedikit? Nah, mungkin tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Anissa, saat ini SBN Retail itu sudah mulai makin terjangkau bagi teman-teman investor, mulai saat ini nominal 1 juta rupiah ya Mbak ya? Ya benar Mbak. Dan kelipatannya teman-teman semua udah mulai bisa berpartisipasi dalam investasi di SBN Retail ini. Nah jadi nggak worry lagi nih, kan selama ini kan mungkin banyak image teman-teman, obligasi mahal dan segala macam. Nah SBN Retail ini bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman dengan dana terjangkau tapi tetap berpotensi menguntungkan dan risk free juga karena dijamin oleh negara. Dan tadi ada juga nih Mbak beberapa pertanyaan yang intinya tuh sama sih. Pernah ada sebelumnya track record gagal bayar nggak sih pemerintah apalagi di SR ini, dan emang bener-bener risk free ya karena memang bener-bener dijamin pemerintah. Nah tadi ada yang nanya apakah pernah ada gitu pemerintah gagal bayar atau kendala dalam membayarkan kuponnya ke investor. Mungkin masyarakat masih ada yang worry nih Mbak. Ya jadi SR14 ini kan suku retailnya sendiri sebenarnya udah terbit dari 2009. Nah ini yang kali ke-14 berarti ya Mbak ya. Nah selama ini sih tidak pernah ada gagal bayar dari pemerintah. Untuk pembayaran bunganya pun juga masih lancar. Jadi nggak pernah ada yang nggak kebayar gitu Mbak. Ya jadi udah dijelaskan juga nih dari salah satu Kementerian Keuangan dari Mbak Anissa, berarti selama ini nggak pernah ada risiko, maksudnya tidak pernah mengalami gagal bayar dari pemerintah kepada investor. Nah, ini ada pertanyaan lagi, mungkin ini bisa dijawab dari untuk Pak Fahrul, dari Pak Albert, bagaimana view untuk pencapaian imbal hasil reksadana pendapatan tetap bila dibandingkan SR14? Nah, mungkin ini sebagian teman-teman investor masih dilema nih Pak Fahrul, ke reksadana pendapatan tetap atau di SR14, atau bagaimana nih option dari Pak Fahrul sendiri secara view market? Kalau untuk ini saya SR14, beli SR14 saja atau reksadana pendapatan tetap. Aku sih menyarankan ya, karena biasanya perbedaan pajak reksadana mungkin sudah nggak terlalu berbeda jauh ya dengan beli langsung. Aku sih sekarang lebih nyaranin porsi beli langsung itu diperbanyak untuk beli SR14-nya. Itu yang aku lebih menyarankan ya di kondisi sekarang. Kalau untuk reksadana mungkin lebih banyak bagus bajakin di money market, atau kalau turun lagi reksadana saham. Aku sih ngelihatnya gitu, dinamiknya aku lihat sekarang, karena di kondisi saat ini potensi penurunan suku bunga yang lebih banyak itu sudah terbatas. Karena itu aku saranin masuk SR atau reksadana money market instead of income. Begitu pandangan saya. Oke, terima kasih Pak Fahrul. Ya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lainnya juga dari teman-teman. Sebentar ya Pak Fahrul, Mbak Anissa, saya filter dulu nih karena banyak nih teman-teman yang kayak ramai ya, antusias banget. Gak nyangka ya ternyata ramai kayak gini pertanyaannya, sampai bingung saya nih, saking banyak yang antusias nih. Mungkin untuk compare dengan obligasi lainnya nih, supaya masyarakat makin kuat nih invest di SBN Retail. Nah, ini mungkin untuk Pak Fahrul lagi.
Meimbangi suku bunga BI untuk tahun ini yang flat, yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Fahrul, demi menjaga stabilitas ekonomi negara terhadap potensi naiknya suku bunga US, obligasi pemerintah pasti sekarang ini akan jadi primadona nih. Namun gimana dengan obligasi dari swasta atau mungkin yang disebut dengan obligasi korporasi ya Pak Fahrul ya? Iya. Kira-kira jika ingin mix invest antara obligasi negara dan korporasi, proporsi idealnya berapa sih untuk jangka waktu 1-3 tahun ke depan nih untuk kedua jenis obligasi ini Pak Fahrul? Aku sarankan di kondisi sekarang, kalau untuk portofolio obligasi, 70% di obligasi negara, 30% di korporasi. Karena di kondisi kayak sekarang ini, persepsi resikonya belum begitu bagus. Kalau untuk jangka waktu 3 tahun ke depan, Pak Fahrul, apakah tetap sama juga? Ketika kondisi ekonomi kita sudah mulai agak makin membaik, nah ini nih, ketika kondisi ekonomi makin membaik, tentunya pendapatan pajak dari Departemen Keuangan naik dong. Nah, ketika pendapatan pajak itu naik, maka jumlah issuance dari government bond ini nanti setelah recovery ekonomi tentunya tidak sebanyak tahun ini. Itu Mbak Yasmin. Dan tentunya setelah benar-benar ini kita bicara skenario yang baiknya ya, itu yang akan terjadi itu adalah tingkat suku bunganya nggak bisa terlalu tinggi lagi. Mungkin next time saya sama Mbak Anissa ke sini datang 2 tahun atau 3 tahun lagi 5,7 lagi, mungkin udah ngomong 5% kali ya Mbak Anissa ya. Iya, bisa jadi ya Pak. Di kondisi itu nanti ketika kita udah marketnya sudah bullish, kita perbanyak obligasi korporasi. Karena tentunya kondisi resiko, profil resiko dari perekonomian kita sudah membaik, sudah tidak berada dalam kondisi COVID lagi. Kira-kira begitu. Once ekonomi membaik, perbanyak obligasi korporasi, karena imbal hasilnya kita tetap nyari imbal hasilnya yang bagus dong, ya kan? Betul. Nah, kalau di kondisi seperti sekarang, saya menyarankan perbanyaklah obligasi negara. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih nih Pak Fahrul. Nah, mungkin ini ada juga nih yang dari tadi beberapa pertanyaan hal yang sama dari teman-teman. Jadi ada dari Pak Tubagus Mika terkait Permenkyu, peraturan Kementerian Keuangan, mungkin ya Mbak Nisa ya? Iya, benar. Yang dikeluarkan bulan lalu tentang dividen bebas PPh dengan syarat diinvestasikan kembali dalam negeri. Apakah SR14 ini termasuk investasi yang dimaksudkah? Iya benar untuk Pak Tubagus. Jadi dalam Permenkeu tersebut ada 12 jenis investasi dalam negeri yang bisa digunakan agar dividen ini bebas PPh. Salah satunya adalah surat berharga negara. Dalam hal ini surat sukuk retail ini termasuk. Bagi teman-teman yang masih bingung gitu tadi sudah terjawab ya atas peraturan ya, baru. Mungkin saya nambahin satu lagi, mungkin biar bebas PPh itu ada syaratnya, jadi minimal diinvestasikannya adalah sebesar 30% dari dividen yang diterima. Nah, terus bagi teman-teman juga nih yang nanya, kira-kira untuk investasi jangka menengah yang menguntungkan dan low risk dan tidak terlalu besar apa ya? Nah, mungkin SBN Retail ini, SR14 ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan bagi teman-teman. Dan Pak Fahrul gimana nih untuk investasi jangka menengah? Untuk melihat ini ya, soal investasi juga soal aksesibilitas loh Bapak Ibu. Kalau kita misalnya ingin mendapatkan special rate di bank-bank kesayangan kita, biasanya kita harus bawa dana itu di atas 1 miliar atau pokoknya besar lah baru kita dapat special rate. Kalau di lewat SR ini ataupun ORI, saya melihatnya kita sudah dapat keistimewaan dari awal. Karena dengan nominal berapa paling kecil sekarang pesan SR? 1 juta rupiah. Dengan 1 juta rupiah saja kita sudah bisa dapat special rate yang jauh lebih tinggi daripada tingkat suku bunga deposito di perbankan. Itu sih aku lihatnya ya. Aksesibel, gampang, batasannya tidak terlalu tinggi, dari 1 juta sudah bisa masuk, dan juga resikonya terkendali. Dan ini aku lihat juga investasi di SR ini adalah entry point yang baik untuk mereka-mereka yang baru belajar berinvestasi. Kira-kira seperti itu Yasmin. Belajar dulu beli obligasi negara, nikmati, pahami, baru kita step up ke saham dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih nih Pak Fahrul. Nah, mungkin saat ini kan yang sedang diterbitkan untuk SBN Retail saat ini kan SR14 ya, Mbak Anissa. Ya. Nah, mungkin untuk tahun ini, mungkin bagi teman-teman nih yang masih tertarik untuk SBN Retail ke depan-depannya lagi nih, apakah di tahun ini
seri-seri yang lain tuh juga akan diterbitkan, Mbak Anissa. Mungkin nanti bisa disebutkan serinya apa dan mungkin totalnya berapa nih yang akan diterbitkan di tahun ini. Iya Mbak, jadi di awal tahun sih pemerintah sudah menetapkan target ya, atau mungkin bukan target ya, rencana penerbitan, ada 7 kali penerbitan SBN, baik konvensional maupun syariah. Nah kalau yang sudah terbit kemarin itu kan ada ORI 19, yang sekarang SR 14 gitu. Nah nanti sisa tahunnya nanti biasanya bergantian Mbak, nanti habis syariah nanti yang konvensional, begitu sampai akhir tahun. Nah kalau untuk jadwalnya masih tentatif Mbak, jadi nanti misalnya kalau teman-teman ini pengen update-nya bisa nanti ya Mbak follow Trimegah, pasti nanti ada beritanya ya Mbak ya, atau nanti follow di websitenya Kemenkeu atau di Instagramnya DJPPR @DJPPR Kemenkeu. Nanti di situ bakalan ada terus update beritanya, gitu Mbak. Oke, nah tadi teman-teman nih yang tertarik untuk menjadikan SBN Retail itu untuk investasi menguntungkan yang sudah dijelaskan dari Pak Fahrul sama Bu Anissa bisa pantengin terus dari sosial medianya Kemenkeu atau dari Trimegah Sekuritas sendiri, karena kita pasti akan selalu update untuk seri-serinya. Nah, mungkin balik lagi nih ke Pak Fahrul. Nah, Yes. SBN Retail itu kan ada seri yang bisa diperdagangkan dan ada seri yang tidak bisa diperdagangkan ya Pak Fahrul ya? Iya. Nah, mungkin selama ini banyak masyarakat yang mikirnya kok dapat diperdagangkan lebih untung nih. Tapi gimana bagi seri-seri lainnya yang seperti yang seri tidak diperdagangkan, ataukah bisa menguntungkan juga nih untuk investor dalam berinvestasi nantinya jika ada seri yang tidak bisa diperdagangkan? Nah, keuntungan masing-masingnya ini gimana sih Pak Fahrul? Tergantung kita lagi di environment yang seperti apa, Mbak Yasmin. Kalau kita lagi ada di environment di mana bunga itu cenderung rendah, lama, terutama dari tahun 2019 sampai hari ini, SR dan ORI itu cenderung lebih menguntungkan. Nanti, jika sudah recovery, ada tren yang menunjukkan bahwa suku bunga sudah naik, bukan lagi turun. Saya menyarankan itu adalah waktunya kita untuk beli yang tidak diperdagangkan. Kenapa? Karena yang tidak diperdagangkan ini ketika tingkat suku bunga naik, imbal hasilnya ikutan naik. Kuponnya, imbal hasilnya ikutan naik. Jadinya itu bedanya. Kalau bunga lagi turun, kita beli yang SR dan ORI. Kalau nanti bunga udah naik lagi, waktunya kita beli yang SP dan SBR. Itu mungkin padanannya di produknya DJPPR Kementerian Keuangan. Jadinya yang menariknya itu dari Kementerian Keuangan ini sudah memberikan seluruh solusinya pada kita. Kalau itu dia, kita tinggal pilih ya. Nanti mungkin kalau tahun depan kalau bunga udah mau naik, mungkin itu sudah waktunya kita beli sukuk tabungan instead of sukuk retail. Tahun ini masih zamannya sukuk retail, kira-kira seperti itu. Oke, berarti ini kita harus melihat faktor-faktor seperti itu juga ya Pak Fahrul ya, tergantung situasi juga. Jadi kita sebagai investor harus jeli juga nih ngelihat kondisi market seperti ekonomi, suku bunga yang tadi sudah dijelasin sama Pak Fahrul ya. Iya. Iya. Nah, tapi nih bagi teman-teman nih, Pak Fahrul yang mau invest di SR14 dari histori selama ini, cukup liquid kah untuk diperjualbelikan di pasar sekunder? Untuk SR sendiri ini gimana nih Pak Fahrul? Untuk SR diperdagangkan di pasar sekunder. Pada dasarnya nanti untuk SR ini diperdagangkan di pasar sekunder, saya rasa benchmark-nya tidak akan terlalu jauh dengan benchmark government bond dengan tenor 3 tahun. Nanti akan inline arahnya. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin kalau untuk mekanisme jual belinya, Mbak Yasmin bisa menjelaskan? Tadi juga ada teman-teman yang nanya gimana sih pembelian untuk SBN Retail ini dan apa aja mungkin kalau benefitnya beli di Trimegah. Nah, mungkin ini bisa saya jelasin juga dari tadi mungkin teman-teman masih penasaran nanya. Nah, ini keunggulan jika teman-teman membeli SR14 di Trimegah. Yang pertama, di Trimegah itu bebas biaya custody atau penyimpanan. Jadi kita nggak akan mengenakan fee untuk biaya penyimpanan sampai nanti SR14 ini jatuh tempo. Nah, standby buyer di pasar sekunder. Karena SR14 ini termasuk yang bisa diperdagangkan. Nah, bagi teman-teman yang nantinya akan ingin menjual, nggak perlu worry karena di Trimegah selalu standby buyer di pasar sekunder. Jadi teman-teman bisa jual kapanpun di saat udah mulai bisa diperdagangkan. Nah, kita juga ada promo nih untuk teman-teman. Nah, kita ada buyback program
yang nantinya itu SR14 ini akan dibeli kembali oleh di Trimega di tanggal 11 Juni 2021 yang harganya sudah disepakati di awal. Jadi mungkin bagi teman-teman yang takut dari resiko pasar nih, takut nanti harganya turun atau segala macam, dengan ikut buyback program kami ini pasti tetap dapat untung nih, karena dengan ngejual di buyback program ini teman-teman udah dapat capital gain atau keuntungan. Nah, cashback promo. Nah, bagi teman-teman di sini juga kita ada cashback nih. Hingga jutaan rupiah bagi tergantung tiering dari teman-teman dalam investasi. Nah, ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga ya sama Mbak Anissa untuk masa penawarannya dari 26 Februari sampai 17 Maret 2021 dan jangka waktunya 3 tahun. Settlementnya di 24 Maret 2021, minimum pemesanan dari 1 juta dan kelipatannya dan maksimum 3 miliar dan buyback kami di 11 Juni 2021. Nah, kita juga ada door prize nih buat teman-teman yang nantinya akan kita umumkan di akhir webinar ini. Nah, ini tadi yang udah saya jelasin juga, cashback promo untuk teman-teman. Jangan kelewatan juga cashback dari Trimega sampai jutaan rupiah. Dan mungkin teman-teman bisa memesannya di link berikut yang tadi udah dijelasin sama Mbak Nisa. Sekarang SBN Retail itu semua sudah serba online. Dan teman-teman bisa mengakses di sbn.trimega.id. Nah, gimana sih caranya untuk jadi investor SBN Retail nih? Yang teman-teman pastinya harus punya KTP dulu sebagai WNI, karena betul ya Mbak Anissa nih, kalau untuk SBN Retail hanya bisa dibeli oleh WNI ya Mbak ya? Iya, benar. Jadi untuk investasi investor asing berarti nggak bisa beli untuk seri ini ya? Nggak bisa. Ini memang khusus untuk masyarakat Indonesia, WNI. Oke. Nah, terus yang kedua, teman-teman tentunya harus punya rekening bank untuk di mana nanti pemerintah bisa mengalokasikan dana kuponnya ke rekening teman-teman investor. Dan teman-teman juga harus mempunyai rekening efek di mitra distribusi Kementerian Keuangan atau di perusahaan efek. Yaitu salah satunya kami Trimega. Jadi teman-teman bisa buka rekening di Trimega. Dan teman-teman tentunya sebagai syarat dalam investasi di pasar modal harus memiliki SID dan SRE. Gimana sih caranya buat ngebuka rekening di Trimega? Nah, sekarang tuh udah online nih. Jadi teman-teman kalau mau buka rekening cukup aja nih online di link berikut, register.trimega.id. Terus yang kedua, teman-teman bisa aktivasi untuk SBN Retail di link berikut. Jadi mungkin setelah punya rekening Trimega bisa akses di sbn.trimega.id. Lalu kalau sudah punya usernya bisa melakukan pesan online. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa menghubungi nomor telepon yang tertera atau di sbn.trimega.id. Nah, mungkin sebelum berakhir mungkin saya cek dulu ya, Pak Fahrul, Mbak Anissa, mungkin ada beberapa pertanyaan terkait tema kita. Ada yang pertanyaan terakhir, mau bertanya lagi. ORI dan SBR itu kan tanggal imbal hasilnya beda ya, di tanggal 15 dan tanggal 10. Kalau SR ini, kenapa SR dan ORI ini bisa beda? Apakah administratif saja, Mbak Anissa? Oh iya, ini karena memang beda administrasi aja sih Mbak. Oh jadi, tapi tetap tiap bulan sebenarnya sama aja. Ya, jadi nggak ada perbedaan khusus kenapa di tanggal 10 dan 15 ya? Iya. Mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu bincang-bincangnya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Fahrul dan Bu Anissa waktunya dalam webinar kali ini. Dan jadi dari yang kita dapat simpulkan tadi bahwa SBN Retail khususnya seri 14 ini merupakan pilihan yang tepat ya Pak Fahrul dan Bu Anissa dalam kita menjadikan instrumen safe haven aset ya Pak Fahrul ya. Iya benar. Ya, nah mungkin bagi teman-teman yang selama ini masih worry dalam investasi SBN Retail, mungkin ini dari webinar ini mungkin semoga untuk cukup membantu teman-teman dalam menjawab keraguan selama ini mau mulai investasi. Dan mungkin bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut untuk SBN Retail ini, mungkin bisa membuka sosial medianya Kementerian Keuangan. Mungkin Bu Anissa bisa menyebutkan, Bu? Di landing page DJPPR, jadi nanti di Google langsung ketik aja SR14 atau DJPPR, nanti langsung keluar, atau di IG-nya DJPPR, yaitu @DJPPR Kemenkeu.
Oke, dan jangan lupa juga terus pantengin sosial media dari Trimega untuk pilihan-pilihan investasi menarik lainnya. Sekali lagi, terima kasih banyak Bu Anissa, Pak Fahrul untuk partisipasi, ketersediaan waktunya yang memberikan penjelasan yang pasti banyak berguna nih untuk teman-teman investor. Dan bagi teman-teman juga terima kasih banyak udah mau menyempatkan waktunya join dalam webinar Trimega hari ini. Dan mohon maaf apabila dari saya terdapat banyak kekurangan salah kata atau maupun sikap. Dan terima kasih Pak Fahrul, Bu Anissa, teman-teman. Semoga sehat Sama-sama selalu. Yasmin. Ya, dan semoga kita semua selalu sehat ya, selalu jaga kesehatan semua, apalagi pandemi belum berakhir ini. Dan teman-teman, saya dari Trimega mohon pamit undur diri. Teman-teman semoga sehat selalu dan jangan kapok-kapok untuk event Trimega selanjutnya. Nah, selamat sore teman-teman, selamat sore Pak Fahrul dan Bu Anissa. Selamat sore Mbak Ya, Yasmin. selamat sore.